Selamat sore saudara-saudara. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Luktiandini Wahyunindya. Saya mahasiswa semester 3 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dari Universitas 11 Maret. Di sini saya sebagai penyuluh akan memberikan informasi terkait bagaimana penanganan tingginya kehilangan hasil padi di Desa Pelemrejo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan penyuluhan ini. Nah, kegiatan penyuluhan dalam pembangunan pertanian berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara praktek yang dijalankan oleh petani dengan pengetahuan dan teknologi pertanian yang selalu berkembang. Hal ini sejalan dengan visi misi penyuluhan pertanian. Apa tuh? Yaitu menjadikan penyuluhan pertanian sebagai sistem pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian yang tangguh untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya kalau di sini berarti di Desa Pelemrejo, Kabupaten Boyolali. Nah, peranan penyuluh pertanian itu sebagai agen perubahan, yaitu untuk mendorong petani untuk melakukan perubahan-perubahan teknologi inovatif yang lebih terarah dan maju dalam kegiatan usaha tani melalui perubahan-perubahan pada petani itu sendiri. Oke, itu maksud dan tujuannya. Kemudian langsung saja kita akan memulai kegiatan penyuluhan ini, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan rangkaian acara pada sore hari ini. Jadi yang pertama nanti saya akan memaparkan tentang persoalan yang terjadi di Desa Pelemrejo ini, khususnya terkait dengan panen dan pasca panen. Jadi lebih fokus kepada panen dan pasca panennya. Kemudian nanti yang kedua ada saya menyampaikan penyebabnya apa ya tentang panen dan pasca panen, tentang tingginya kehilangan hasil padi. Kemudian nanti yang ketiga ada solusi bagaimana cara penanganannya seperti itu. Oke, langsung saja. Next slide. Nah, yang pertama itu ada persoalan tingginya kehilangan hasil padi di Pelemrejo, Kabupaten Boyolali. Next slide. Nah, persoalan tingginya kehilangan hasil padi ini bisa terjadi tiga fase ya, sebenarnya tiga itu. Jadi yang pertama itu bisa kehilangan padinya itu pada saat pemanenan. Kemudian yang kedua bisa juga kehilangan padi itu pada saat penumpukan dan pengumpulan padi. Jadi setelah dipanen, pasti kan dikumpulkan, kemudian ditumpuk ya jadi satu. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga persoalannya itu terjadi pada waktu perontokan. Next. Nah, kemudian tadi kita yang pertama sudah tahu persoalannya pada saat pada fase 1, 2, 3, kemudian yang sekarang kita lanjut ke yang kedua adalah penyebabnya apa ya? Kenapa kok kehilangan hasil padi di Desa Pelemrejo ini bisa tinggi gitu. Next. Nah, kehilangan hasil panen padi ini dipengaruhi atau disebabkan ada 4. Jadi yang pertama, pada saat pemanenan, kadar air gabahnya itu tidak memenuhi standar gitu. Nah, kemudian yang juga bisa memanen pada saat padi belum cukup umur untuk dipanen. Jadi hasilnya perontokan itu akan lebih banyak. Nah, kemudian yang kedua itu pada saat penumpukan dan pengumpulan. Jadi terkait dengan cara panennya. Gitu. Jadi banyak padi-padi itu yang dikumpulkan jadi satu dan ditumpuk-tumpuk. Nah, ketika nggak diklasifikasikan ya, nggak dikelompok-kelompokkan seperti itu, dikumpulkan saja jadi satu, itu akan mempengaruhi perontokannya itu lebih banyak. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, terkait dengan perontokan. Itu alatnya,
yang membuat tingkat kehilangan hasil padi itu tinggi itu karena alatnya menggunakan manual gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sistem panennya. Kebanyakan di Desa Pelemerjo ini menggunakan sistem panen yang keroyokan, jadi bareng-bareng semuanya. Nah, itu membuat kan tergesa-gesa, kemudian uyuk-uyukan gitu ya, bersama-sama. Itu membuat perontokannya tuh nggak terstruktur gitu loh. Jadi hasilnya pun juga akan lebih banyak gitu perontokannya. Next. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kadar airnya seberapa nih? Kadar airnya kurang dari 22% dan umur padinya yang tidak tepat gitu. Kemudian cara panen tadi tidak diklasifikasikan dan alatnya manual. Next. Nah, ini yang pakai sistem panen. Jadi penelitian itu ada yang menunjukkan bahwa pemanenan dengan sistem keroyokan yang terjadi di Desa Pelemerjo menyebabkan kehilangan padi mencapai 15,2 sampai 16,2% dibandingkan dengan menggunakan sistem yang lain. Kalau di sini saya membandingkannya dengan sistem kelompok. Ini mulai dari tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. 60% itu tingkatnya lebih tinggi dibandingkan ketika pakai sistem keroyokan itu lebih tinggi dibandingkan dengan pakai sistem kelompok gitu. Kenapa kok seperti itu ya? Kenapa kalau menggunakan sistem kelompok itu kan dibatasi ya setiap orang yang merontokkan padi itu. Jadi tidak tergesa-gesa. Kemudian hasilnya itu juga tidak terlalu banyak karena bisa dikontrol. Tapi kalau banyak orang itu bareng-bareng gitu ya, itu nggak bisa dikontrol, jadi lebih banyak. Seperti itu. Next. Nah, kemudian penanganannya gimana nih? Solusinya gimana supaya hasil kehilangan perontokan itu tadi tuh nggak tinggi gitu. Oke, next. Nah, saat pemanenan itu diharapkan petani itu panen padi itu ketika kadar air gabahnya itu sudah mencapai standar yang ditetapkan gitu. Jadi apa juga tidak menghasilkan perontokan yang banyak. Kemudian juga melihat umur padi. Kalau umur padinya itu belum memenuhi waktu yang ditetapkan, ya jangan dipanen dulu. Ataupun juga misalnya di ditetapkan hari setelah tanamnya gini gitu. Kemudian setelah itu, nah itu juga memicu perontokan karena terlalu matang atau ada yang kering juga seperti itu. Next. Nah, kemudian pada saat penumpukan dan pengumpulan, itu padi, kalau penumpukannya itu lebih baik diklasifikasikan. Jadi, misalnya berapa kilo itu dikumpulkan jadi satu, berapa kilonya gitu. Yang baik itu biasanya 5 kilo ya, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Jadi, dijadikan satu rumpun. Jadi, ketika nggak ditumpuk terlalu banyak, maka perontokannya juga pun kan nggak banyak gitu loh. Next. Nah, ini yang paling besar pengaruhnya itu justru pada saat perontokan. Nah, sebaiknya para petani itu menggunakan perontokan dengan alat perontok yang otomatis. Jadi, ketika pakai alat itu sebenarnya bisa dikontrol dan otomatis hasilnya itu akan ditampung gitu loh, ditampung di tempat yang memang sudah disediakan. Tapi kalau manual biasanya itu ketika perontokan itu gabah yang sebenarnya masih itu tuh akan bercacaran. Nah, itu menyebabkan tingginya kehilangan hasil padi itu tadi. Nah, kemudian juga menggunakan sistem kelompok. Kenapa sistem kelompok? Ya, karena itu tadi, supaya lebih terstruktur, lebih bisa dikontrol hasilnya juga, seperti itu.
Next. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin saudara-saudara ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Silahkan. Ya, baik. Saya mau bertanya. Nama saya Lana. Ya, Ehm, silahkan. di sini saya mau bertanya tentang gimana sih cara buat ngitung kadar air dalam padi? Kan tadi disebutkan bahwa ada standarnya ya. Kalau waktu kemarau atau kalau waktu musim penghujan. Nah, di desa kami itu masih 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 belum tahu nih apakah alat kayak gitu tuh ada begitu. Soalnya kan kalau dari pengalaman kami cuman sesuai dengan umur padi saja dan kami mengabaikan hal itu dan paling kami juga hanya sesuai feeling ya, oh ya ini segini udah cukup gitu-gitu. Itu Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab ya. Sebenarnya menggunakan feeling ataupun tapi kan tetap ada ya. Tadi kan dibilang juga menurut umur itu juga bisa, tapi lebih akuratnya lagi itu ada dengan mengukur kadarnya itu tadi menggunakan moisture tester. Jadi itu alat yang Ya, ya. untuk mengukur Kelembaban ya. kadar air gabah. Ya. Tapi kalau umur tadi mungkin juga saudara udah tahu ya tadi kalau gimana caranya itu juga bisa dengan menghitung umur padi. Biasanya apa itu 135 sampai 145 hari setelah tanam. Itu nah, itu biasanya kalau kadar air umur padi itu optimal setelah kadar air gabah itu mencapai 22 sampai 23% pada musim kemarau dan 24 sampai 26 pada musim 26% pada musim penghujan. Dilihat dari mana? Dilihat dari tadi umurnya tadi 135 sampai 145 hari setelah tanam. Itu. Kalau lebih akurat pakai moisture tester. Itu alatnya. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Namanya? Perkenalkan, nama saya Ata. Saya mau bertanya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa padi itu siap untuk dipanen. Itu bisa dilihat dengan pengamatan visual aja, penglihatan kita. Jadi, dengan cara apa? Dengan cara melihat kenampakan padi pada hamparan sawah. Nah, umur padi yang panen optimal itu dicapai apabila 90 sampai 95% Pak. Butir padi pada malai sudah berwarna kuning atau berwarna kuning keemasan. Nah, pada kondisi ini membuktikan atau menandakan bahwa akan menghasilkan gabah yang berkualitas baik sehingga juga berpengaruh menghasilkan rendeman giling yang baik juga seperti itu. Apa Terima ada? kasih. Oh ya, sama-sama. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk sesi diskusi. Nah, oke, sekarang saya akan menyimpulkan apa yang sudah saya berikan informasi tadi. Jadi jelas ya tadi saya menyampaikan ada 3 poin penting, persoalan, kemudian penyebabnya apa, dan solusi gitu. Nah, saya lebih menekankan kepada solusinya tadi ya. Yang terpenting karena di desa Pelemrejo ini fokusnya itu pada saat sistem perontokan, maka saya menyarankan untuk menggunakan sistem kelompok dan juga menggunakan alat perontok padi otomatis supaya meminimalisir tingkatan kehilangan hasil padi. Seperti itu. Nah, mungkin untuk evaluasi kegiatan penyuluhan ini, saya akan bertanya kepada salah satu sasaran. Oke, saya lihat sasaran di sini ada Vera Arda. Apakah suara saya masuk? Ya, masuk Ibu. Nah, saya akan bertanya. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya, apa
penyebab atau yang memengaruhi tingginya kehilangan hasil padi? Baik Ibu, di sini saya akan mencoba untuk menjawab. Kehilangan hasil panen padi itu dipengaruhi oleh ada 4 ya Bu tadi. Yang pertama Ya. itu kadar air tenaga dan umur padi saat panen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu cara panen, penumpukan dan pengumpulannya. Kemudian yang ketiga itu ada alat panen. Dan yang terakhir itu sistem panennya. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Mbak Vera. Betul ya yang disampaikan tadi, ada 4 hal yang faktor ya atau penyebab kenapa kok hasil padi itu kehilangannya tinggi seperti itu. Oke? Sudah cukup ya mungkin kegiatan penyuluhan ini. Kesimpulan juga sudah saya sampaikan tadi. Saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman, saudara-saudara sudah mengikuti kegiatan penyuluhan ini dengan baik. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Dan saya meminta maaf apabila ketika saya menyampaikan ini ada salah kata. Mungkin saya akan menanyakan kepada salah satu sasaran ya, saudara, untuk menyampaikan harapan kegiatan penyuluhan ini ke depannya ingin seperti apa, dan ke depan untuk kegiatan pertanian di Desa Pelemrejo ini. Saya lihat dulu, mungkin saya meminta Saudara Iren Cahya Ananingtyas untuk menyampaikan. Iya, terima kasih. Saya mau menyampaikan harapannya ke depan, semoga kegiatan penyuluhan di Desa Pelemrejo dapat memberikan manfaat yang positif kepada masyarakat, khususnya para petani, terkait persoalan tingginya kehilangan hasil padi di Desa Pelemrejo ini. Dan semoga kami, para petani, dengan penyuluhan ini dapat meningkatkan hasil panen padi di desa ini. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu di masa pandemi ini ya. Semuanya sehat-sehat kan ini? Sehat, Bu. Ya, sehat, Bu. Ya, sudah bisa saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.